Haleluya, shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara terkasih, apa kabar? Pagi ini tanpa terasa kita sudah masuk di bulan Juli. Tentu ada banyak harapan dan komitmen kita semua dalam bulan Juni ini. Tiba puji Tuhan, terima kasih kepada Tuhan Yesus dan juga Bapak Ibu Gembala yang masih mempercayakan saya membawakan renungan pagi pada saat ini. Pagi ini kita semua wajib bersyukur bahwa Tuhan Yesus masih memberikan nafas kesehatan, kehidupan yang luar biasa sehingga kita masih bisa beraktivitas pada pagi ini. Bapak Ibu Saudara terkasih, sebelum kita belajar bersama firman Tuhan pada pagi ini, mari kita sama-sama berdoa memohon pimpinan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, pada pagi ini kami mengucap syukur atas penyertaan Tuhan sepanjang malam yang boleh kami lalui dengan sukacita. Pagi ini kami mau sama-sama belajar merenungkan firman Tuhan bersama. Biarlah firman yang kami pelajari mempunyai maksud dan dapat kami mengerti serta menjadi kekuatan bagi kami semua dalam menjalani aktivitas yang masih Tuhan percayakan. Inilah doa kami alaskan hanya di dalam nama Tuhan Yesus, Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya, amin. Bapak Ibu jemaat terkasih, pagi ini saya tertarik ingin mempelajari tentang kenapa sih kita harus beribadah tepat waktu. Saya tertarik dengan tema ini yang saya ambil dari Keluaran 23 ayat 25. Keluaran 23 ayat 25 ya, isinya demikian. Tetapi kamu harus beribadah kepada Tuhan Allahmu, maka ia akan memberkati roti makananmu dan air minumanmu, dan aku akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengahmu. Amin. Bapak Ibu yang terkasih, ayat ini sangat menarik bagi saya dan saya masih harus banyak belajar untuk memahami firman Tuhan. Saya mencoba menghargai waktu, terutama masuk dalam hadirat Tuhan. Jika saya mau, Tuhan juga tepat waktu mewujudkan apa yang saya inginkan, dan tidak datang kepada yang lain tepat waktu. Misalnya pekerjaan, saya ke sekolah tepat waktu, pergi menemui seseorang tepat waktu, namun untuk bertemu dengan Tuhan saya tidak tepat waktu. Bapak Ibu jemaat terkasih, saya tertarik dengan firman Tuhan yang pernah dikatakan dalam Mazmur 90 ayat 12. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati bijaksana. Artinya kita harus bijak mengelola waktu. Di sini kita diajarkan untuk bijak dalam mengelola waktu yang Tuhan percayakan. Bapak Ibu pernah nggak terlihat bagaimana jika orang yang berangkat kerja ketakutan kesiangan? Ada wajah yang khawatir, was-was, dan banyak hal yang dia takutkan karena takut sama pimpinannya. Terus atau ketika kita diundang oleh seorang pejabat atau orang penting, atau ada sebuah janji proyek yang besar dengan waktu yang ditentukan, terus kita datang terlambat, kira-kira hati kita nyaman gak? Lalu kenapa orang tidak ada rasa bersalah dan tidak takut terlambat ke gereja? Itu yang menjadi pertanyaan di dalam benak saya. Karena mereka merasa tidak apa-apa, gak ada masalah kalau dia terlambat, karena toh tidak ada sesuatu yang terjadi dengan mereka. Mereka tetap baik-baik saja, tetap diberkati dengan melimpah, sehat-sehat saja. Dan dengan anggapan seperti itu, maka budaya terlambat itu semakin menjadi-jadi, bahkan ibaratnya menjadi virus dan menulari anggota-anggota jemaat yang lainnya. Karena mereka mempunyai prinsip, mereka adalah better late than never. Artinya lebih baik terlambat daripada tidak. Bapak Ibu terkasih, kenapa itu terjadi? Karena datang ke gereja adalah sukarela, tidak ada bayaran, tidak ada paksaan. Karena itu maka setiap orang boleh datang dengan suka-suka. Terserah mereka mau datang jam berapa, tidak ada persoalan. Mau datang pagi-pagi sebelum ibadah dimulai atau segereja belum dibuka, enggak apa-apa. Atau tidak datang sama sekali pun juga tidak ada yang marah. Tidak ada yang akan mengadili ketika kita tidak ke gereja.
Dan yang penting tidak ada hukumannya, nggak ada sanksinya, nggak ada pemotongan gaji, nggak ada pemecatan, karena itu masalah pribadi kita secara sukarela kepada Tuhan. Namun Tuhan sudah memberikan kepada kita akal pikiran untuk mengatur waktu kita pada hari ibadah supaya tidak terlambat datang kehadirannya. Kalau kita kerja berangkat tepat waktu, maka kita juga bisa beribadah tepat waktu. Namun yang menjadi persoalan adalah tanpa kita sadari bahwa kita tidak atau kurang menghargai jam-jam ibadah. Akibatnya tanpa kita sadari kita sering sewenang-wenang. Bapak Ibu jemaat terkasih, jika kita terlambat beribadah atau sengaja melalaikan jam-jam ibadah, situ adalah satu bukti bahwa kita tanpa kita sadari kita sudah tidak menghormati Tuhan. Kira-kira ada dampak negatifnya dalam perilaku suka terlambat bagi kita ibadah? Kalau bagi saya pribadi adalah saya akan kehilangan berkat. Jadi kalau saya terlambat, saya akan berpikir saya akan kehilangan berkat rohani dan firman Tuhan yang saya dengar gak lagi utuh. Jika saya datang di tengah-tengah khotbah, saya akan terima hanya setengahnya aja. Bila saya datang di akhir khotbah, maka mungkin tidak bisa dipungkiri, saya akan hanya satu kata yang akan saya bawa adalah kiranya Tuhan memberkati. Amin. Nah, itu yang akan tanpa kita sadari akan kita dapati. Yang kedua, saya akan membuat orang lain terganggu melakukan penyembahan atau mendengarkan firman Tuhan pada saat itu. Karena keterlambatan yang saya lakukan mungkin akan mengganggu jemaat lain yang sudah datang tepat waktu. Dan keterlambatan itu dapat mengganggu konsentrasi jemaat yang sudah fokus beribadah pada saat itu. Dan parahnya, saya akan menjadi contoh buruk bagi orang-orang di sekitar saya. Karena perilaku terlambat bisa saja ditiru oleh anak-anak muda atau anak-anak saya sendiri atau orang di sekitar saya. Dan secara otomatis akan menjadi sebuah kebiasaan yang susah dirubah. Terlambat sekali, gak apa-apa, aman. 2 kali, aman. Maka itu sudah cukup bagi saya. Karena kalau udah 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, hal ini akan menjadi satu tindakan yang tidak mendisiplinkan saya menghormati waktu untuk datang beribadah kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat terkasih, jika kita tepat waktu dan setia beribadah kepada Tuhan dan memberikan prioritas untuk Tuhan, maka saya meyakini Tuhan Allah akan menepati janjinya walau kadang membutuhkan waktu yang panjang. Tidak pernah kita minta doa langsung dapat A, kita berdoa B dapat B. Namun semua butuh waktu. Tuhan melihat kita, bisakah kita menghargai waktu? Kalau kita pelajari dari firman Tuhan yang ada, banyak loh janji-janji Tuhan yang digenapi untuk umatnya jika kita senantiasa tepat waktu untuk Tuhan. Ada banyak cerita yang memang diangkat dari masalah itu. Yang pertama, kalau kita baca di Keluaran 23 ayat 22, itu Tuhan akan mengalahkan musuh atau melawan lawan-lawan kita yang melakukan pergerakan terhadap kita. Tuhan akan menjadi komandannya, menjadi pembela kita. Yang kedua, dalam Keluaran 23 ayat 25, di situ apa? Roti, makanan, air, minuman akan diberkati. Kita nggak akan kekurangan. Kita akan diberkati. Jadi berkat itu bukan masalah nominal. Yang ketiga, dalam Keluaran 23 ayat 25 juga di situ apa? Tuhan akan menjauhkan penyakit dari tengah-tengah mereka. Walaupun itu diizinkan, namun Tuhan berkarya lewat penyakit itu dan dia akan dipulihkan. Bagi saya sangat menarik untuk benar-benar memperhatikan dan merenungkan pesan firman Tuhan pada pagi ini. Kenapa? Karena penekanan adalah beribadah kepada Tuhan, adalah utama, prioritas dalam kehidupan kita, bukan yang lain. Dan hal ini menyadarkan dan mengingatkan kita kembali kepada khotbah atau pengajaran Tuhan Yesus dalam Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Atau pengajaran Yesus yang meringkas semua hukum dan mengatakan hukum yang terutama adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti
dirimu sendiri. Bapak Ibu jemaat yang terkasih, ini sangat relevan dalam kehidupan saya sebagai orang percaya. Bukan pada saat ini, tetapi sepanjang zaman. Saya mencoba mengutamakan Tuhan dalam kehidupan saya, walaupun itu tidak mudah. Taat dan setia beribadah kepada Tuhan itu bukan sebuah pilihan, tapi harus wajib hukumnya. Bapak Ibu sudah terkasih, mari kita belajar menghadiri panggilan Tuhan itu untuk beribadah sesuai jam yang sudah ditentukan. Menyiapkan diri karena kita akan bertemu Sang Sumber berkat. Karena tanpa Tuhan kita tidak bisa apa-apa. Mungkin suatu saat nanti kita tidak akan bisa beribadah di gereja karena satu atau dua hal. Seperti kemarin kejadian corona, kita tidak bisa beribadah. Tapi kita rindu beribadah. Itulah sebabnya kenapa mumpung kita masih memiliki kesempatan untuk ke gereja, gunakanlah sebanyak mungkin. Seperti apa yang dinasihatkan Paulus dalam Efesus 5 ayat 16. Dan pergunakanlah waktu yang ada karena hari-hari ini adalah jahat. Tentunya termasuk waktu beribadah harus digunakan sebaik-baiknya, jangan terlambat. Saya memiliki prinsip jika saya terbiasa tidak terlambat ke tempat pekerjaan dan mengerjakan tugas yang dilimpahkan kepada saya, maka saya juga akan konsekuen tidak terlambat ke gereja dan konsekuen dengan pekerjaan yang dilimpahkan atau pelayanan yang dilimpahkan kepada saya. Saya banyak belajar menghargai Tuhan dalam hidup saya, terutama kehidupan yang masih Tuhan percayakan. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk hari ini telah diberikan hikmat yang besar kepada kami. Kini kami telah selesai membaca merenungkan kebenaran firman-Mu. Berkati kami sepanjang hari Tuhan, biarlah apa yang kami pelajari boleh bermanfaat bagi kami semua. Kami akan belajar tepat waktu menghampiri-Mu. Kami akan belajar tepat waktu datang ke bait-Mu. Biarlah Tuhan memberkati kami semua sepanjang hari dan kami akan melanjutkan aktivitas kami. Dan biarlah doa kami yang tidak sempurna ini hanya kami alaskan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.